Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Praktikum Simulasi dan Komputasi Tambang akan memberikan tutorial mengenai pembuatan peta pada aplikasi MapInfo. Yang mana pada tutorial kali ini peta yang akan kami buat adalah peta kontur. Sedangkan untuk aplikasi MapInfo-nya sendiri menggunakan aplikasi MapInfo versi 12.0. Oke, langsung aja teman-teman kita menuju video tutorialnya. Jadi untuk video tutorial kali ini kita juga menggunakan aplikasi tambahan yakni ArcMap. Gunanya apa? Untuk mendapatkan data kontur pada ArcMap yang kemudian bakal kita konversikan ke MapInfo nantinya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi ArcMap-nya, kemudian kita klik Arc Toolbox di mana kita juga memilih Conversion Tools, lalu pilih To Save File, kemudian pilih Fitur Class to Save File. Nah, di sini kita masukkan data konturnya kita ya. Kemudian kita simpan filenya di folder yang telah kita buat. Untuk kami sendiri di sini sudah menyiapkan foldernya yaitu kontur MapInfo. Kemudian tunggu, sedang loading teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita buka aplikasi MapInfo-nya kita. Lalu kita masuk ke menu file, pilih open. Terus jenis file yang akan kita gunakan diganti menjadi S3 atau save file. Lalu cari data yang sudah dikonvert menjadi SHP dari ArcMap sebelumnya. Setelah data atau file SHP-nya ditemukan, buka file tersebut lalu klik simpan dan ubah nama filenya sesuai yang teman-teman inginkan, lalu oke atau disimpan. Maka secara otomatis akan muncul file tadi ke dalam MapInfo seperti yang ada pada layar monitor. Kemudian perbesar layar file tersebut menggunakan tool zoom in atau kaca pembesar ya, sampai dapat bentuk kontur yang kita inginkan. Apabila kita ingin membuat grid pada peta, caranya klik file lalu pilih new table, kemudian pada create new table kita centang open new mappernya, dan pada table struktur kita centang create new. Maksudnya agar file tersebut muncul pada table list, lalu tekan create. Nah, secara otomatis maka akan langsung muncul new table struktur dan langsung tekan add file sebanyak 3 kali agar ketiga fieldnya muncul. Kemudian pada masing-masing field kita ubah atau rename namanya sesuai yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan nama untuk file satunya atau field satunya menjadi ID dan tipenya menjadi integer. Kemudian untuk file 2 namanya juga menjadi ID GPS dan tipe menjadi integer juga. Terus untuk file yang 3 diubah namanya menjadi kontur MapInfo. Untuk tipenya sendiri menjadi karakter dan untuk widthnya menjadi 80. Dan semuanya diubah, tekan create. Setelah itu, simpan file di tempat yang kita inginkan dan mudah dicari serta ubah nama filenya. Di sini kami menggunakan nama batas kontur agar mudah diingat. Klik simpan, maka secara otomatis layar akan hilang. Untuk mengatasinya, pilih menu minimize pada pojok kanan software MapInfo untuk memunculkan layar kontur. Kemudian tekan menu add layer atau tanda plus hijau pada layar kontrol, lalu pilih file yang sudah kita simpan tadi dan tekan OK. Maka secara otomatis akan langsung muncul di layar kontrol. Dan pilih file sebelumnya, lalu on-kan edit table. Jika sudah berwarna berarti sudah aktif. Apabila ingin membuat grid, maka pilih tools region style. Pada field pattern pilih none dan tekan OK. Selanjutnya tekan tools rectangle, kemudian tarik dan sesuaikan dengan peta yang akan kita buat, lalu lepaskan.
itu, kita akan membuat grid koordinat. Jika menu grid belum muncul, maka kita dapat menambahkan menunya dengan menekan Tool Manager, lalu pilih dan aktifkan Loaded dan Auto Load pada Grid Maker dan Grid Tools, kemudian OK. Lalu grid kemudian langsung tarik di luar batas grid yang sudah kita buat menggunakan rectangle. Maka secara otomatis akan langsung muncul grid maker. Lalu pada object type pilih strike polylines dan pada spacing between line degrees diubah menjadi meters. Kemudian pada ujung kanan tekan browse untuk menyimpan. Kemudian ubah namanya sesuai yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan nama batas contour grid. Kemudian simpan atau di save dan OK. Maka secara otomatis akan muncul seperti layar monitor dan tekan OK lagi. Agar terlihat lebih rapi, kita dapat menghilangkan dengan cara menekan Merge Select pada Tools, kemudian tarik atau drag sampai menutupi atau sudah berada di luar grid yang sebelumnya telah kita buat. Maka akan muncul garis warna merah yang menutupi grid yang sudah ada. Lalu, klik batas contour grid pada Layer Control dan aktifkan Editing Enable. Kemudian pilih Tools, pilih Set Target, lalu pilih Tools, Select, dan arahkan ke bagian tengah grid peta. Kemudian pilih Tools Object, pilih Erase Outside, maka secara otomatis akan muncul data desegregation. Lalu OK, secara otomatis grid akan rapi dan bagian di luar akan terhapus dengan sendirinya. Setelah grid terbentuk, kita akan memunculkan titik koordinat pada setiap grid horizontal Y dan vertikal X dengan cara tekan File, kemudian New Table. Pada menu New Table, tekan atau centang Add to Current Mapper, dan di Table Structure centang Using Table dan pilih batas contour grid, lalu Create. Kemudian add file sebanyak 1 kali dan rename menjadi nilai. Sedangkan untuk tipenya diubah menjadi float, lalu create dan simpan file tersebut di tempat yang kita inginkan dengan tujuan sebagai batas antar grid di peta. Di sini kami menggunakan nama batas contour grid X. Kemudian save. Kemudian, lakukan langkah yang sama untuk membuat batas grid Y atau batas horizontalnya. Nilai pada angka grid yang sudah kita buat, kita harus mengaktifkan Edit Table pada batas contour grid X dan tekan Tool Symbol, lalu tekan Tool Style Symbol. Kemudian kita ubah style simbol sesuai yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan simbol plus, yakni berada pada kolom simbol C3. Lalu klik OK dan tekan Tool
simbol, lalu tandai atau plot simbol tadi di setiap masing-masing ujung grid X. Pilih salah satu sisinya saja. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk membuat grid Y. Setelah semuanya ditandai atau di-float, pilih Tools Table, lalu Update Column. Pada Table to Update, pilih batas kontur grid X. Pada Column to Update, menjadi nilai. Setelah itu, tekan Assist dan pilih Function menjadi Centroid X dan tekan OK. Secara otomatis akan muncul tabel grid X. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk membuat grid Y. Lalu, klik kanan pada batas kontur grid X, pilih Layer Properties, lalu pilih Label Display. Pada Label Width, kita ubah menjadi nilai. Setelah itu, kita pilih Labeling Rules dan sesuaikan penempatan posisi label. Kemudian tekan OK. Lalu aktifkan Automatic Labels. Secara otomatis, nilai pada setiap grid X akan muncul. Lakukan hal yang sama untuk memunculkan nilai pada setiap grid Y. Apabila kita ingin merubah nilai grid menjadi DMS, klik kanan pada batas kontur grid X, pilih Layer Properties, lalu pilih Label Display. Pada label width, kita ubah menjadi expression. Kemudian, copy data coding dari file manager. Lalu, paste pada expression dan tekan OK. Secara otomatis, nilai DMS pada setiap grid X akan muncul. Jadi untuk data coding sendiri ini dibuat secara manual ya teman-teman. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk memunculkan nilai DMS pada setiap grid Y. Kemudian apabila kita ingin memunculkan mata angin pada peta, pilih menu Tools dan pilih Tool Manager. Kemudian kita aktifkan Loaded
dan auto load pada node arrow dan tekan OK. Setelah tools node arrow-nya muncul, tekan toolsnya dan tarik sesuai yang kita inginkan untuk ukuran mata anginnya. Dan pilih style sesuai yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan style 16 dan tekan OK. Selanjutnya, untuk membuat skala batang kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, pilih tools draw scale bar dan tekan pada layer, maka akan muncul table draw distance scale in mapper. Pada unit diganti menjadi kilometers dan tekan OK. Kemudian untuk cara yang kedua, pilih tools create a scale bar, maka akan muncul table create adornment dan sesuaikan posisi skala batang sesuai keinginan kita. Kemudian tekan finish. Lalu sesuaikan penempatan layout skala batang, arah mata angin dan lain-lain agar terlihat lebih rapi pada peta. Setelah peta selesai dibuat dan apabila kita ingin menyimpan lembar kerja, klik file lalu klik save window as, kemudian simpan file di tempat yang kita inginkan serta ubah nama sesuai yang kita inginkan pula. Mungkin seperti itu tutorial singkat dari kami mengenai pembuatan peta topografi pada aplikasi Map Info. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton.